Halo pemirsa RNet di mana saja Anda berada, kita berjumpa lagi dalam obrolan budaya RRI Net Nabire bersama saya Suci Ramadhani. Dan di obrolan kali ini pemirsa kita membahas topik bahasa daerah sebagai identitas dan juga jati diri bangsa. Berbicara tentang bahasa daerah ya pemirsa, tentu saja bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga menjadi cerminan peradaban, penyimpan sejarah, penanda identitas, sekaligus juga pengikat kebersamaan antara suatu suku dan bangsa. Dan tentunya ya pemirsa, melalui bahasa daerah kita ini tidak hanya mengucapkan kata, tapi juga mewariskan nilai, cerita, dan juga jati diri kepada generasi penerus. Maka untuk itu sudah hadir juga bersama saya di studio hari ini, saya sapa Kepala Suku Biak Utara Kabupaten Nabire, Bapak Daud Rumar. Halo Pak Daud, saya panggil Pak Daud ya. Iya. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Kabar baik. Syukur kabarnya baik sekali hari ini. Kepala Suku Biak Utara Kabupaten Nabire ya Pak Daud. Oke. Bapak berbicara tentang bahasa daerah, khususnya mungkin kita berbicara kepada generasi muda. Dan untuk Bapak sendiri sebagai Kepala Suku Biak Utara, ini mungkin bisa diceritakan atau mungkin bisa menjelaskan kenapa sih Pak bahasa daerah ini punya peran penting sekali khususnya sebagai identitas bangsa. Silakan Pak. Iya, baik, terima kasih. Kami selaku Kepala Suku Biak Utara Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, atas nama Bapak Daud Rumar akan memberikan sedikit pemahaman bahasa, di mana topik bahasa pada hari ini bahasa daerah sebagai identitas dan jati diri bangsa. Di sini kami sampaikan juga bahwa jati diri itu adalah identitas untuk bahasa dalam suku-suku yang ada di negara kita Republik Indonesia. Yang perlu kami sampaikan bahwa di negara kita Republik Indonesia nomor 2 yang mempunyai bahasa yang paling besar. Oleh sebab itu kami mengacu ke bahasa daerah di Provinsi Papua, khususnya bahasa. Dalam hari ini kami secara pribadi suku Biak, kami sampaikan bahwa bahasa Biak yang kami saat ini kami pergunakan, ini kami selalu menyampaikan bahwa bahasa yang sudah tidak lazim lagi untuk suku Biak. Oleh sebab itu yang kami sudah lakukan dari suku Biak ini adalah bahasa ini kami sudah prioritaskan dalam beberapa kategori di dalam sekolah, dalam beberapa buku, kemudian juga dalam kitab-kitab suci seperti Alkitab Kristiani sudah disiarkan ke dalam bahasa Biak. Oleh sebab itu kami bersyukur karena bahasa ini kami mengajak untuk mari kita sama-sama menjaga bagaimana kita budayakan bahasa kita di bangsa ini, agar supaya kita bisa menciptakan suasana kedamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika. Demikian. Oke. Bapak mungkin sebelum kita berlanjut ya ngobrol lebih lanjut ini tentang bahasa sebagai identitas dan juga jati diri, mungkin bisa di-share dulu mungkin pengalaman Bapak khususnya ya sebagai Kepala Suku Biak Utara nih di Kabupaten Nabire. Silakan. Pengalaman Bapak sebagai Kepala Suku Biak Utara. Mungkin bisa di-share, bisa diceritakan. Iya, baik. Pengalaman kami memprioritaskan bahasa Biak, kami selaku Kepala Suku, kadangkala kami menghadapi persoalan masalah dalam suku ras yang ada di Kabupaten Nabire. Dalam hal ini masalah perkara. Selaku Kepala Suku tidak bisa melakukan satu bahasa Indonesia untuk menyelesaikan perkara itu, tetapi kolaborasi dengan bahasa kami dengan suku Biak yang bermasalah dengan suku yang lain, suku entah itu suku pendatang, itu kami akan pakai bahasa sehingga suku kami juga memahami bahwa apa yang kami sampaikan dalam bahasa bahasa Indonesianya, kami akan sampaikan juga ke dalam bahasa Biaknya.
dalam arti bahasa daerah, supaya suku yang mendapatkan masalah dia bisa paham tentang apa yang kami bisa mengarahkan atau mengutarakan dalam permasalahan dalam kedua suku tersebut. Jadi ini satu pengalaman yang kami sudah lakukan, bukan kali ini tapi kami sudah lakukan sudah banyak kali, sehingga kami juga menyampaikan terima kasih bahwa bagian daripada bahasa ini kami harap supaya dengan suku-suku yang ada di Provinsi Papua Tengah, khususnya kita di Kabupaten Nabire, mari kita jaga dan pelihara. Dan satu harapan, jangan malu-malu berbicara bahasamu di depan suku-suku atau di umum. Betul. Demikian. Biasanya apalagi anak muda ya, apalagi yang sudah merantau keluar, Bapak ya. Biasa agak-agak malu nih kalau mau ngobrol, apalagi mungkin lagi telepon sama orang tua pakai bahasa, biasa kan begitu. Mungkin agak-agak malu, jadi biasanya tuh pakai bahasa, mungkin bahasa Indonesia ya, tidak mau lagi pakai bahasa daerahnya. Padahal mungkin seperti yang tadi Bapak bilang, bahwa bahasa itu merupakan identitas juga ya, yang tidak bisa lepas ya biasanya, dan tetap harus dibawa. Oke, Bapak mungkin Bapak ini sebagai kepala suku sendiri, kepala suku Biak Utara di Kabupaten Nabire, mungkin Bapak melihat bagaimana sih bahasa daerah ini bisa memperkuat rasa persatuan nih di tengah keberagaman kita antar suku di khususnya di Nabire ini. Silakan Pak. Iya, jadi pada intinya bahasa yang tadi kita sudah sampaikan bahwa bahasa daerah sebagai identitas jati diri pribadi, itu artinya bahwa kita jangan merasa bahwa bahasa, ketika kita menyampaikan bahasa kita, terus kita malu karena di hadapan banyak orang. Betul, kadang suka diejek soalnya. Aku masih pakai bahasa daerah. Tetapi ingat bahwa bahasa itu sebagai jati diri, bahwa itu bahasa kandungan, bahasa noken, kalau bahasa adatnya bahasa noken, yaitu bahasa ibu. Semenjak kita di kandungan ibu, maka disitulah kita sebagai jati diri atau identitas kita sebagai memiliki bahasa ibu ini. Maka dengan bahasa ini kita tidak boleh menyangkal dan malu akan bahasa kita. Tetapi mari, siapapun dia mau belajar bahasa siapapun, suku manapun, silahkan saja. Yang penting mari kita ajar suku yang lain dengan bahasa kita, dengan suku yang sopan santun. Oke, luar biasa. Oke, Bapak mungkin Bapak Daud di Nabire ini sudah berapa lama, kurang lebih berapa lama di Nabire? Saya kurang lebih di Nabire sudah 40 tahun. 40 tahun, luar biasa. Mungkin Bapak melihat sendiri nih semakin berkembangnya zaman ya, pastinya tentunya ada tantangan-tantangan tersendiri. Mungkin Bapak melihat mungkin di sekitar lingkungan Bapak, mungkin kenapa ini anak-anak, khususnya mungkin anak-anak Biak ya, kok tidak menggunakan bahasa lagi. Nah, menurut Bapak nih tantangan terbesarnya nih apa sih biar mereka ini tetap mau menggunakan bahasa mereka sendiri nih, gimana Pak? Apalagi di tengah era apa ya ini, globalisasi yang modern sekali ya sekarang ini, kayaknya sudah bergeser ini bahasanya nih Pak, gimana? Ya, alangkah baiknya begini, mungkin kita tidak usah segan-segan memakai bahasa karena kita sudah dilindungi oleh undang-undang di negara ini, sehingga mari kita pakai bahasa kita. Ketika saya melontarkan satu bahasa kepada teman saya, kemudian ada teman yang ingin tahu apa yang saya sampaikan dan itu maksud dan tujuan apa, itu silahkan saja langsung bertanya apa tujuannya. Namun kadangkala yang terjadi di bahasa ini ada dua. Yang pertama, ada yang serius, ada yang tidak serius. Itu maksudnya gimana Yang itu? tidak serius itu kadangkala terjadi di antara berteman. Kadang menyatakan ini bahasa ini ya begini ternyata bukan itu, tetapi justru itu yang tidak baik. Sehingga kami harap supaya memberikan satu pemahaman bahasa daerah mungkin pada suku yang lain, yang betul harus ya. menyampaikan yang sebenarnya. Karena
bagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita sudah dilindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia, maka berhak bebas untuk berbahasa. Oleh sebab itu siapapun dia yang mau ingin tahu bahasa, entah itu suku Biak, entah itu suku Dani, entah Moni dan yang lain-lain. Nah, sehingga suatu ketika suku ini melontarkan bahasa yang mungkin keras, jangan berpikir bahwa mungkin dia marah, tetapi itu justru itu mungkin baik. Betul. Karena kan cuma dilihat dari intonasi, didengar dari intonasi kan. Ya, maka bagaimana caranya supaya saya juga tahu bahasa Jawa itu bagaimana. Kalau dia omongnya begini, saya harus tahu sehingga pada saat orang Jawa bergumul dan ngomong, saya tahu tujuan mereka itu begini. Demikian. Oke, siap. Bapak mungkin di perkumpulan itu yang Bapak ini sendiri itu pastinya banyak anak muda ya Pak ya yang ikut ini. Mungkin kalau Bapak mengamati sendiri, mungkin khususnya untuk anak-anak mudanya, sejauh mana sih anak-anak muda itu sendiri ya bisa mengenal dan juga menggunakan bahasa daerahnya? Apakah pas kumpul-kumpul itu menggunakan bahasa daerah atau sudah campur-campur nih bahasanya Pak? Ya, jadi sejauh ini kami bisa kenal saudara kami, contohnya suku Biak, bukan juga dengan bahasa. Jadi apa tuh? Tetapi memang intinya bahasa, tetapi juga kami bisa tahu bahwa kami bisa tahu karena dia suku Biak itu karena dari marganya. Oh, oke. Jadi kalau di sini mungkin ada adik-adik di sini mungkin ada yang sampaikan bahwa saya marga Rumbiak, berarti saya tahu itu suku Biak. Oh, sudah pasti itu. Ya. Okay. Kalau sudah saya tahu bahwa dia suku Biak, maka secara sistematis dia sudah tahu bahasa Biak, seperti itu. Sehingga kami sepanjang selama di Nabire, bukan kami tahu bahwa dia suku Biak karena dia bahasa Biak sehingga dia suku Biak, tidak, tetapi kami juga tahu dari marganya. Marganya Biak jadi dan, identitas juga. Hari ini di suku Biak di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, dinaungi oleh Ikatan Keluarga Besar Biak Numfor, IKKBN Sura Raja Ampat. Sehingga kami ada menaungi berapa suku Biak ini sampai di Raja Ampat. Karena Raja Ampat ini sebenarnya itu juga suku Biak. Oh, masuk juga berarti? Iya. Oh, oke. Sehingga ketika di sana ada Wanma, Wambrau, itu suku Biak. Oh, itu suku Biak berarti. Nah, sehingga kami, kenapa sampai kami bisa mengambil Raja Ampat di dalam Ikatan Keluarga Besar Biak Numfor di Kabupaten Nabire, karena yang saya sampaikan tadi, Biak itu ejaan barunya, tetapi ejaan lamanya adalah Biak. Kata ejaan Biak ini, ketika saya sampaikan, saya menyatakan bahwa saya orang Supiori atau saya orang Numfor. Di dalam kategori tadi Biak dengan Biak, saya bisa tahu bahwa katakanlah dia Raja Ampat, tetapi saya bisa katakan bahwa dia suku Biak. Oh, berarti yang sekarang itu sudah bergeser, berarti kan kalau sekarang kita tahunya BIAK. Berarti yang betulnya tuh BYAK berarti ya. Oh, seperti itu berarti yang betulnya. Iya, jadi ejaan barunya Biak. Tapi yang lama yang betulnya itu Biak gitu. Oke, tadi juga pemirsa saya sudah sempat mengobrol juga sama Pak Daud, katanya ini Biak ini walaupun mau Biak Utara, mau Biak Barat, tapi bahasanya tetap satu ya? Tetap satu. Biasanya kan kalau satu, misalnya kalau di Sulawesi lah, kalau misalnya Sulawesi Utara atau bagian mana gitu, biasanya kalau sudah pisah-pisah itu biasanya ada bahasa tersendiri. Tapi kalau di Biak sama. Iya. Jadi kalau kita berbicara keaslian habitat suku Biak, sebetulnya suku Biak ini suku yang sudah hidup dengan perang, berlayar. Jadi di suku Biak ini dia mulai dari Tidore, Ternate, sudah masuk. Jadi di Ternate sana itu ada marga-marga Biaknya juga di sana. Oh, ada juga di sana. Jangan-jangan ada kampung Biak juga? Iya. Oh, ada. Ya, sehingga pada satu saat nanti ketika seorang Biak ini membuat satu adat para-para. Satu adat para-para itu satu meja perkumpulan semua suku Biak untuk saling mengenal satu sama lain. Dengan bisa tahu bahwa satu suku Biak dalam marga Dimara, contoh ya, Dimara,
ketika di sana di Biak itu satu pulau, tetapi ada di Mara di barat, ada di timur dan utara, tetapi mereka itu satu moyang. Cuma yang terjadi pada saat mereka kocar-kacir dan pergi dari satu tempat itu, karena mungkin ada sejarah yang mungkin terjadi di situ, sehingga orang tua-tua tidak baku senang menghindar. Ya, betul, biasanya begitu. Menghindar dari tempat itu. Tetapi tetap juga kami katakan bahwa dia suku Biak. Suku Biak, tetap ya. Dengan bahasa yang sama. Sama. Jadi bahasa Biak itu di Papua ini banyak suku dan banyak bahasa. Betul. Tetapi khusus untuk suku Biak satu bahasa. Cuma yang terjadi dalam suku bahasa adalah dialek. Dialeknya logat. bisa beda-beda. Tapi bagi kami tidak ada soal tentang logat, tetapi tetap tujuannya satu. Masih satu bahasa, walaupun logatnya sudah beda-beda, tetap satu bahasa Biak berarti ya. Oke, tadi Pak Daud sempat bilang juga kalau bahasa daerah itu kan merupakan bahasa ibu ya. Kalau menurut Pak Daud sendiri, bagaimana sih mungkin peran keluarga khususnya ya, karena untuk bisa mengajarkan kepada anak-anaknya khususnya untuk tetap menggunakan dan juga melestarikan bahasa daerah. Gimana menurut Papa sendiri peran keluarga itu? Iya, yang sekarang kami alami dengan bahasa atau bahasa ibu ini sudah terjadi karena perkawinan asimilasi. Betul. Ya, jadi saya kasih contoh ya, saya sendiri saja saya menikah dengan orang Ambon. Nah ini sudah terjadi hal yang harus bagaimana saya harus mengajak anak-anak saya untuk harus tahu bahasa Biak. Namun sampai saat ini anak-anak ini lebih dominan pada bahasa Indonesia karena mereka tahu bahwa bahasa yang mempersatukan kita adalah bahasa Indonesia. Sehingga ketika mereka sudah dewasa, mereka akan tahu saya ini suku apa, mama saya suku mana. Disitulah mereka nanti tahu bahwa oh bapak saya orang Biak. Maka bagaimana caranya? Dia harus tahu apa itu suku Biak berbicara bahwa itu apa. Tahu ya, itu namanya apa bahasa Biaknya. Nah di situ baru dia tahu, sehingga ketika kita bicara bahwa di sini ada orang Papua dan non Papua, di situ akan terjadi. Jadi katakanlah non Papua bukan berarti bukan yang pendatang, tetapi yang kawin asimilasi tadi semua itu ada di dalam kategorinya non Papua. Sehingga kadangkala anak-anak non Papua ini selalu menyatakan bahwa kami juga Papua. Kami ini juga Papua. Saya punya bapak orang Papua, mama orang Jawa atau mama orang Makassar. Tapi tetap darah Papua mengalir. Sehingga ada satu bagian yang saya sampaikan bahwa secara sistematis dalam adat budaya bahwa kita harus melindungi kantong noken atau kandungan seorang ibu. Saya kasih contoh, istri saya orang Ambon. Sekalipun bagaimana saya harus hargai kandungan seorang ibu orang Ambon itu. Karena dia yang melahirkan anak-anak Papua dari kami. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kami juga harus melindungi noken kandungan seorang ibu dari entah dia pendatang, entah apa, harus kami melindungi. Karena justru dengan kandungannya bisa anak-anak Papua ini ada. Oleh sebab itu bagian ini selalu saya sosialisasikan kepada orang Biak Utara yang kawin ke orang Jawa atau Makassar. Saya sampaikan bagian itu bahwa saya sebagai kepala suku saya melindungi semua dengan menggarisbawahi bahwa seorang ibu yang melahirkan entah dia suku mana saya tidak peduli, tetapi dia datang dengan kandungan yang bagus dan melahirkan generasi anak-anak Biak Utara. Sehingga bagian ini saya selalu menekankan untuk melindungi semua orang Biak Utara yang kawin ke entah itu suku apa saja. Demikian. Oke, berarti anak-anak ini diajar dua bahasa berarti ya, bahasa Biak sama bahasa Ambon berarti. Iya benar. Tapi pasti ini Pak dua-duanya. Ya, itulah yang tadi saya sampaikan bahwa
ketika dia masih jenjang masih SD SMP dia belum bisa memahami bahwa saya harus tahu bahasa ibu atau bahasa mama atau bahasa bapak, belum bisa. Ketika dia sudah SMP dan masuk SMA itu jenjangnya sudah mulai terbuka, maka dia bisa tahu bahwa ketika ada orang Kalimantan tanya, kau suku mana? Pasti dia tanya, saya suku Biak, saya orang Papua. Kok rambutnya beda? Nah, tapi di situ nanti dia jelaskan, ya saya orang Papua, saya punya mama itu orang Ambon atau orang Jawa, kan begitu. Jadi dengan di situ anak-anak itu memahami bahwa benar-benar sekalipun dia punya mama itu orang pendatang, tetapi dia tahu bahwa dia orang Papua. Sekali dia punya bapak orang Papua, dia orang Papua. Demikian. Oke, betul. Tentunya ya Pak Daud, untuk tetap bisa melestarikan bahasa daerah ini bukan hanya tugas orang tua, tapi juga butuh kontribusi dari pihak luar, khususnya mungkin pemerintah ya. Kalau menurut Bapak sendiri nih, untuk peran pemerintah, apakah memang sudah cukup mendukung penggunaan bahasa daerah, khususnya mungkin kita di Nabire, atau bagaimana nih Pak? Peran pemerintah ini untuk mendukung, apakah sudah cukup mendukung pelestarian bahasa daerah di sini? Apakah sudah cukup peran pemerintah atau gimana nih Pak? Ya, jadi untuk bahasa daerah saat ini kita bahas tentang bahasa daerah ini. Secara pribadi saya, karena yang sekarang yang ada di dalam saya punya pola pikir bahwa bahasa daerah ini sampai kapanpun, dimanapun, ketika jati dirinya sebagai orang Papua, maka jangan sampai merasa malu bahwa saya orang Papua mau bicara bahasa contoh ya, bahasa dia atau bahasa Dani atau Moni Ekari di tanah rantauan. Itu anggap saja itu tidak usah merasa bahwa ada gengsi, ada tidak boleh. Tetap harus pakai. Kuncinya adalah tadi saya sudah sampaikan bahwa bahasa ibu. Ketika bahasa ibu ini, maka sekalipun orang mengatakan, aduh susah sekali bahasa Papuanya, bahasanya begini-begini. Sekalipun susah atau jelek bahasanya, walaupun bagaimanapun, tetapi itu bahasa ibunya. Betul. Maka kami juga mengharapkan supaya ke depan mungkin bisa kami elaborasi dengan pemerintah supaya bagaimana bahasa-bahasa ini yang mana yang bisa diprioritaskan mudah untuk dicerna, bisa diambil sebagai suatu pelajaran pendidikan di sekolah-sekolah, sehingga ketika suku mana yang belajar bahasa itu mudah untuk dia bisa tahu bahwa itulah bahasa Papua yang sebenarnya harus kita tahu. Betul. Demikian. Oke, siap. Tadi itu kan sudah sempat menyinggung juga, biasanya karena faktor dari teknologi, modernisasi, biasanya agak menggeser ya bahasa daerah, khususnya mungkin bagi anak-anak muda nih. Nah, mungkin menurut Pak Daud sendiri nih, gimana sih peran teknologi ini bisa membantu atau mungkin justru mengancam nih kelestarian bahasa daerah? Gimana nih dampak dari teknologi? Apakah cukup membantu melestarikan atau bahkan malah menggeser bahasa daerah ini tidak digunakan lagi? Jadi sampai hari ini kami melihat sendiri di Kabupaten Nabire untuk prioritas bahasa daerah saja itu belum dimaksimalkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu selagi kami yang jenjangnya untuk mau prioritaskan bagaimana budaya khas daerah dan bahasa ini, kami sementara menunggu untuk bagaimana supaya pemerintah kita buat satu statement atau momen untuk bagaimana generasi jenjang sekarang, anak-anak muda sekarang yang menjadi tulang punggung bangsa ini, ini bagaimana supaya membuat sesuatu untuk kita bisa kolaborasi menyampaikan dengan beberapa suku yang ada di Provinsi Papua Tengah
untuk bagaimana menyampaikan ke sukunya di masing-masing tempat di Provinsi Papua Tengah ini. Sehingga dengan menyampaikan bahasa masing-masing itu kepada kita, warga kita, kemudian pemerintah juga bisa tahu bahwa dengan bahasa ini hikmatnya adalah begini. Ketika kita sampaikan kepada warga kita, kemudian pemerintah mendorong, maka disitulah akan kita mendapatkan suatu kedamaian. Betul. Karena dengan kolaborasi bahasa ini, artinya satu suku lain dengan suku lain, dengan kita berbahasa di situ, kita saling memahami, maka di situ tidak ada saling kecurigaan dan saling cemburu dan menjadi masalah buat kita. Maka saya yakin kalau bahasa daerah masing-masing ini bagaimana kita prioritaskan untuk Provinsi Papua Tengah ini, maka saya yakin apa yang kita selalu bicara bahwa orang jahat-jahat yang ada ini pasti kita singkirkan semua. Luar biasa. Oke, Pak Dom, mungkin kalau Bapak melihat sendiri, mungkin amati di sekitar lingkungan tempat tinggal Bapak, mungkin khususnya mungkin anak-anak mudanya, apakah memang masih fasih menggunakan bahasa daerah atau malah sudah ada yang, maksudnya ada sebagian yang tidak tahu malah bahasa daerahnya? Ya, sebetulnya anak-anak sekarang ini sebetulnya mereka tahu bahasa ibunya, tetapi faktor malu. Ada sudah ada yang senyum-senyum itu, Pak. Iya, anak-anak kita ini sekarang karena faktor malu, faktor malu ketika si anak si A dan si B, mungkin si A itu anak Papua, si B-nya anak Jawa. Tapi karena mungkin ada temanya datang, dia mungkin pakai bahasa, dia malu mau sampaikan itu, sehingga dengan kebiasaan itu yang mengakibatkan anak-anak itu tidak mau berbahasa di depan kalangan umum. Betul. Sehingga ini yang tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa bagian ini yang bagaimana caranya pemerintah mendukung tokoh-tokoh adat supaya bagaimana kita mengajak anak-anak ini untuk bisa tahu bahasanya sendiri. Digaungkan kembali penggunaan bahasa daerah berarti ya, Pak ya. Oke, kalau gitu bagaimana mungkin menurut Pak Daud ini langkah-langkah apa mungkin kira-kiranya ya yang bisa diambil masyarakat khususnya untuk tetap bisa mempertahankan bahasa daerah? Itu gimana, langkah-langkah apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan atau kita gunakan nih untuk bahasa daerah itu tetap ada dan tidak hilang? Iya, jadi mungkin saya sampaikan tadi bahwa ketika kita mengajak anak-anak ini untuk memahami betul bahasa ibunya, maka dia pasti tahu dengan sendirinya, dia tahu bahwa dia sebagai anak Papua, dia sebagai anak adat, dan dia tahu akan budayanya. Nah, yang terjadi sekarang adalah ini. Ketika yang terjadi untuk anak-anak Papua yang sekarang adalah mereka menyampaikan begini, kami Papua, ya, kami anak Papua. Tetapi justru bicara anak Papua, tetapi tidak tahu adat istiadat budayanya sendiri. Nah, sehingga bagian ini yang selalu beberapa bulan lalu saya sampaikan kepada pihak kepolisian bahwa setiap anak-anak Papua yang ikut tes Polri dan TNI itu alangkah baiknya kami dari adat membekali dengan bahasa, budaya, dan adat. Sehingga artinya begini, karena yang muncul dari pemikiran anak-anak sekarang itu adalah yang penting saya jadi polisi, yang lain-lain nanti. Nah, ini kita bicara ini faktor ekonomi dan masa depan, itu yang dipikirkan sekarang. Tetapi yang menjadi problem di dalam ini adalah ketika dia sudah duduk sebagai polisi, maka dia sudah dinyatakan bahwa dia mengayomi rakyat. Nah, oleh sebab itu, kalau tidak dibekali dengan budaya adat, tradisi bahasa, maka dia akan kendala dalam
satu ruangan atau dikatakan oleh Polres SPKT, di sana ada masalah yang dia akan tangani, dia akan kelabakan. Karena bukan satu suku yang dia akan hadapi. Beberapa suku yang masuk akan perkawinan asli masih akan masuk dan menghadapi ipar dan om semua dengan masalah itu mereka datang akan menyampaikan bahasa-bahasa yang dengan mereka punya bahasa sendiri, sehingga dengan adat istiadat sendiri. Sehingga kenapa saya sampaikan tadi bahwa anak-anak ini kita bekali dengan adat budaya, tradisi bahasanya supaya dia bisa tahu tentang adat dan dia juga bisa tahu tentang hukum. Sehingga tidak dengan dasar itu semudah itu menghukum orang dengan sembarangan, tetapi dengan bukti fakta bahwa dia sebagai anak adat juga menyampaikan bagian-bagian yang sudah disampaikan tadi dalam adat untuk bisa mengayomi anak-anak adat yang lain di dalam persoalan masalah. Sehingga topik pada siang hari ini sangat luar biasa. Kami sangat respon karena sangat luar biasa untuk ke depan kami bisa menyampaikan kepada pemudi, anak-anak Papua, bahkan non Papua dan Papua untuk bisa kembali kepada habitatnya untuk memahami, menggali kembali apa yang dikatakan bahwa orang tua kata bahwa benda ini namanya bahasa ini harus tahu sehingga tidak keliru pada saat kita ada di kalangan umum. Betul. Oke Pak, mungkin karena waktunya sudah sedikit lagi mau habis, mungkin ada tidak Pak filosofi atau mungkin filosofi yang mencerminkan hidup masyarakat Biak Utara khususnya tuh yang bisa Bapak sampaikan tapi menggunakan bahasa daerah nih Pak? Mungkin ada mungkin yang bisa disampaikan filosofinya. Tapi menggunakan bahasa ya Pak ya, bahasa daerah. Jadi kalau baru dalam bahasa Biak Utara, dalam bahasa ya bahasa Biak ya. Ketika saya menghadapi orang Biak, saya tidak langsung berbicara dengan bahasa Indonesia, tetapi nanti ketika dia berbahasa Biak kepada saya, maka saya harus balas dengan bahasa Biak. Nah, sehingga nyambung. Karena orang Biak ini sekalipun dia di rantauan manapun, punya bahasa persatuannya cuma bahasa Biak cuma satu. Sehingga ketika kita di luar, orang tua-tua kita pakai bahasa, harus kita ikuti bagian itu. Karena ketika saya berbahasa saya orang Biak, tetapi saya bicara bahasa Indonesia kepada orang Biak, nanti dia menyampaikan, wah, aku kayak orang apakah? Aku tidak tahu bahasa Biak. Sehingga bagian-bagian ini mungkin kita pikir bahwa satu konteks pembahasan yang mungkin hal biasa, tetapi di dalam pola pikir orang tua-tua, orang awam, orang adat, itu dia menyatakan bahwa oh berarti Anda ini bukan anak Biak, makanya Anda tidak tahu bahasa Biak. Masa saya sampaikan dengan bahasa Biak kok balas dengan bahasa Indonesia? Tetapi bukan itu artinya. Dengan menyatakan bahasa Biak harus dijawab dengan bahasa Biak, itu berarti itu sudah ada satu tanda bahwa kita saudara. Oke, mungkin Bapak mungkin bisa ucapkan satu kalimat dalam bahasa Biak mungkin kepada pemirsa RRI-Net. Mungkin ini pada kepo ini bahasa Biak ini seperti apa sih? Mungkin sedikit saja mungkin Pak penggalan. Jadi bahasa Biaknya kalau ada satu saja mungkin adik-adik orang yang ada Biak mungkin bahasa Biaknya Aumonda. Artinya apa itu? Aumonda itu artinya kamu saja. Kamu saja, Aumonda. Iya, Aumonda. Itu kamu saja. Oke, siap. Oke, mungkin terakhir Pak Daud, mungkin apa pesan yang mungkin mau Bapak sampaikan khususnya kepada generasi muda terkait dengan peran mereka nih dalam menjaga bahasa daerah sebagai jati diri bangsa. Silahkan Pak. Ya, baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan juga bahwa di negara kita memiliki suku ras yang sangat luar biasa dan mempunyai bahasa yang sangat luar biasa.
Kita di negara Republik Indonesia kita nomor urutan 2 dari yang memiliki cukup banyak bahasa. Urutan pertama Papua Nuginia. Jadi nomor urut ketiga Nigeria, nomor urut 4 nomor 3 ya, ya. Nomor 3 India. Yang punya bahasa yang sangat banyak. Oleh sebab itu kami bersyukur karena di dalam negara kita memiliki berbagai macam budaya, khas ras dan bahasa suku. Maka menggarisbawahi topik pada siang hari ini, bahasa daerah sebagai identitas dan jati diri bangsa. Oleh sebab itu kami juga mengajak untuk seluruh suku yang ada di Papua Tengah, jangan malu-malu menggunakan bahasamu di depan kalangan umum. Mari kita sama-sama kolaborasi, melindungi, menjaga bebas untuk berbahasa apapun suku dia, menyampaikan dengan apa maksud dan tujuan. Dan efek yang kami tidak mau supaya saling mengejek dengan bahasa adalah memberikan pemahaman satu bahasa dari diri sendiri kepada suku yang lain, harus menyampaikan yang sebenar-benarnya. Jangan tujuannya yang ini terus pemahamannya jelek. Nah, itu tidak boleh. Itu tandanya kita tidak menghargai bahasa kita sendiri. Dengan demikian ke depan anak-anak muda generasi kita, pemirsa yang ada di Provinsi Papua Tengah yang punya bahasa, sekali lagi bahasa itu adalah bahasa ibu, sehingga mari kita menggunakan bahasa kita, bahasa ibu dengan sebaik-baik mungkin, dan selalu kita prioritaskan bahasa kita entah di mana kita berada. Demikian. Oke, luar biasa. Jadi jangan malu ya buat berbahasa daerah, walaupun di kalangan umum ya, jadi jangan malu, tetap melestarikan bahasa. Sekalipun di mana. Betul, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Daud sudah memberikan sedikit penjelasan dan juga tentunya memberikan inspirasi kepada kita semua ya. Dan tentunya dari obrolan ini pemirsa, kita semakin menyadari ya bahwa bahasa daerah ini merupakan jembatan antara masa lalu dan juga masa depan yang tentunya harus kita rawat bersama. Dan tentunya untuk pemirsa sekalian ya, mari kita jaga bahasa daerah kita masing-masing, karena di sanalah tersimpan identitas dan juga kebanggaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dan akhir kata, saya Suci Ramadhani pamit undur diri. Nantinya kita akan berjumpa lagi dalam obrolan budaya di lain waktu, lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih.